Selamat datang kembali di kanal YouTube saya, dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara mengajarkan BIPA di Indonesia dengan di luar negeri. Maksudnya bukan perbedaan BIPA-nya ya, bukan perbedaan bahasanya, tetapi atau materinya, tetapi karakteristiknya atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi pengajar di kelas ketika mengajar maupun mungkin di luar kelas ya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan dan itu yang akan kita bahas. Dan tujuan video ini bukan untuk mengarahkan teman-teman agar lebih memilih untuk menjadi pengajar di dalam negeri saja atau di luar negeri saja, begitu, mana yang lebih baik begitu ya, bukan, tetapi justru untuk memberikan informasi kepada teman-teman tentang apa saja sih perbedaannya, sehingga nanti apa yang harus dipersiapkan ketika teman-teman mengajar di Indonesia atau di luar negeri. Oke, itu sebagai pembuka. Nah, jadi untuk memulai penjelasan saya, pertama saya ingin membagi dua dulu ya. Jadi tentang perbedaan ini saya akan membagi dua terlebih dahulu. Pertama dari segi aspek pembelajarannya ya, pembelajaran BIPA, artinya di situ ada tentang pengajaran maupun dari sudut pandang pembelajarnya maupun proses belajarnya. Kemudian juga dari segi aspek non pembelajaran ya. Jadi dua aspek ini nanti yang akan saya bedakan. Dan untuk aspek yang berkaitan dengan pembelajaran ini juga saya bagi lagi. Yang pertama adalah tentang aspek proses pemerolehan bahasa yang terjadi atau yang dialami oleh si pembelajar BIPA tersebut ya. Prosesnya bagaimana dan nanti dampaknya apa atau hubungannya apa dengan si pengajar, kita sebagai pengajar, karena subjek pembicaraan kita kali ini di video kali ini adalah pengajarnya ya, tetapi kenapa kita membahas dari sudut pandang pembelajarnya, karena nanti pasti ada dampaknya terhadap si pengajar ya. Jadi yang pertama adalah aspek pemerolehan bahasa, kemudian aspek-aspek penunjang proses pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan materi maupun media ajar ya. Dan yang berikutnya adalah aspek yang berkenaan dengan budaya atau pemahaman budaya, pemahaman lintas budaya yang nantinya akan dicapai oleh pembelajar. Itu pun nanti akan ada dampaknya terhadap pengajar ya, terhadap kita sebagai pengajar. Nah, untuk aspek non pembelajaran nanti saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang akan pada umumnya akan dialami pengajar BIPA secara umum, bukan tentang pembelajaran ya, tetapi di luar kelas misalnya. Apakah akan mengalami gegar budaya? Apakah gegar budaya itu hanya dialami oleh pengajar yang mengajarkan BIPA di luar negeri begitu? Atau apakah gegar budaya itu hanya dialami oleh siswa saja atau pengajar juga mengalami begitu ya? Apa kelebihannya kalau kita mengajarkan BIPA di luar negeri atau di dalam negeri? Seperti itu. Jadi itu yang akan kita bahas secara umum gitu. Oke, pertama yang akan kita mulai adalah tentang aspek yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu yang pertama tentang aspek pemerolehan bahasa yang dialami atau prosesnya dialami oleh pembelajar ya. Misalnya begini, kalau kita mengajar di dalam negeri atau jika siswa belajar BIPA di dalam negeri, artinya di Indonesia begitu, maka dari segi misalnya begini, dari segi kosakata yang dimiliki oleh siswa itu cenderung akan lebih banyak ya, ketimbang atau daripada siswa yang belajar BIPA di negaranya masing-masing atau negara selain Indonesia gitu ya. Mengapa? Karena untuk siswa yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia, mereka selain memperoleh input kosakata di dalam kelas, maka selain itu mereka juga akan
mendapatkan input bahasa atau kosakata secara khususnya dari luar kelas. Misalnya ketika mereka berkenalan atau berinteraksi dengan orang Indonesia di luar kelas. Misalnya ketika mereka membeli sesuatu atau bertanya arah lokasi, tiba-tiba mereka mendengarkan kosakata yang belum pernah diberikan oleh gurunya di kelas ya. Sehingga mereka relatif lebih banyak memiliki kemungkinan atau berkesempatan untuk memperoleh kosakata yang lebih banyak begitu ya, selama mereka memerhatikan. Karena kadang ya meskipun mereka ada di tengah-tengah orang Indonesia, tetapi kalau mereka tidak memerhatikan ya lewat saja begitu. Mereka tidak peduli dengan kosakata yang berseliweran di telinga mereka. Mereka hanya fokus saja dengan bahasa atau kosakata yang diajarkan di kelas. Ada juga siswa yang seperti itu. Tapi pada umumnya siswa yang belajar di Indonesia akan mendapatkan input bahasa atau kosakata yang lebih banyak karena mereka mendapatkannya juga dari luar kelas. Nah, berbeda dengan siswa yang belajar di negara di luar Indonesia, misalnya di negaranya masing-masing. Mereka hanya akan mendapatkan input kosakata atau masukan kosakata atau tentang bahasa Indonesia itu hanya dari kelas atau dari guru, atau kalau mereka rajin mereka akan mendapatkannya dari buku begitu, karena mereka misalnya membaca bab yang belum diajarkan oleh gurunya begitu ya. Nah, hanya itu saja. Artinya secara pemerolehan bahasa mereka bisa saja tidak terlalu berkembang dibandingkan dengan siswa yang belajar di Indonesia, tetapi meskipun demikian setidaknya mereka perkembangannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya begitu ya. Nah, ini hal yang barusan saya sampaikan ini berkaitan dengan poin berikutnya, yaitu ketika kita mengajar bahasa Indonesia atau BIPA di Indonesia, maka kita harus bisa betul-betul siap dengan kondisi tadi, kondisi di saat siswa kita memiliki input bahasa yang di luar target pembelajaran yang sudah kita ajarkan. Misalnya mereka baru mereka baru belajar topik sampai dengan topik tentang misalnya perkenalan diri, terus topik tentang misalnya memperkenalkan orang lain misalnya ya, atau mendeskripsikan orang misalnya, atau mendeskripsikan sesuatu. Tetapi mereka rupanya sudah memperoleh kosakata yang berkenaan dengan topik jual beli begitu, yang biasanya dalam silabus itu biasanya topik jual beli itu biasanya diberikan setelah topik deskripsi atau topik tentang diri sendiri atau tentang memperkenalkan diri sendiri begitu, atau memperkenalkan orang lain, memperkenalkan benda-benda di sekitar begitu ya. Biasanya begitu. Sehingga siswa ketika siswa misalnya bertanya tentang kosakata ibu apa artinya menawar misalnya begitu, guru harus bisa bijak ya, harus bisa bijak menanggapinya. Maksudnya guru boleh menjelaskan atau langsung memberitahu, oh ini artinya ini begitu ya. Tetapi juga guru harus bisa mengontrol siswa untuk tidak dulu melangkah ke topik tersebut karena bagaimanapun belum diajarkan. Khawatirnya ini akan terjadi ketimpangan ketika mereka belum selesai yang satu sudah mempelajari hal lain atau topik lain yang sebenarnya dari struktur kalimatnya misalnya lebih kompleks misalnya ya. Misalnya kalau di topik deskripsi itu mereka baru belajar tentang imbuhan ber ya, misalnya dia berbaju merah, dia berambut keriting misalnya begitu. Tetapi ketika mereka mendapatkan input kosakata berkenaan dengan jual beli atau aktivitas sehari-hari misalnya ya, mereka menanyakan kosakata yang sudah memiliki imbuhan me, misalnya mei atau mekan atau bahkan pasif yang sebetulnya mereka belum sampai ke sana, sehingga nanti akan membingungkan mereka karena kalaupun diberi penjelasan mereka belum siap misalnya seperti itu. Itu adalah tantangan bagi pengajar BIPA yang mengajarkannya di dalam negeri atau di Indonesia ya. Artinya
Tentu itu adalah hal yang positif ketika siswa mendapatkan banyak input begitu ya, tetapi juga si guru ini harus bisa tetap berpegang pada silabus atau pada perencanaan pembelajaran yang sudah dia susun, karena perencanaan ini kan sudah diperhitungkan dari segi target capaian, kemudian juga dari segi nantinya selesai pada tahap level apa dan lain sebagainya ya. Jadi harus seperti itu. Nah, berkebalikan dengan hal tersebut, ketika ketika pengajar itu mengajarkan BIPA di luar negeri, maka pengajar diuntungkan dalam tanda kutip karena kontrol itu betul-betul lebih lebih bisa terkuasai oleh pengajar, manakala siswa memang hanya mendapatkan input materi atau kosakata dari pengajar saja atau dari apa yang sudah diberikan pengajar. Jadi tidak ada tuh istilah pembelajar nanti bertanya materi yang belum diajarkan. Bisa saja ada, tidak menutup kemungkinan sebetulnya terjadi, apalagi saat ini ada banyak informasi yang bisa diakses oleh siswa tentang Indonesia, misalnya melalui internet ya. Tetapi itu pengaruhnya tidak sebesar ketika mereka berinteraksi langsung, atau kemungkinannya tidak sebesar ketika mereka berinteraksi langsung dengan orang Indonesia di luar kelas. Dengan kata lain, yang terjadi dengan pengajar atau pembelajar yang belajar di Indonesia, begitu. Paham nggak maksud saya? Agak belibet ya, seperti biasa. Oke. Jadi itu ya, artinya di situ teman-teman bisa menimbang, mana yang kelebihan dari mengajarkan proses belajar atau proses pemerolehan berbahasa siswa yang belajar di Indonesia dengan yang di luar negeri. Lebih kurangnya ini, atau keuntungan atau bukan kerugian sih sebetulnya ya, kelebihan dan kekurangan, katakan seperti itu. Itu tentu saja di kedua belah pihak ini ada, dan kita sebagai pengajar harus bisa menyiasati hal tersebut. Oleh karena itu, ketika kita tahu atau menyadarinya, kita bisa mencari solusinya seperti apa, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke aspek berikutnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan sumber atau media ajar ya. Nah, kita tahu bahwa ketika pengajar itu bertugas di luar negeri, sumber-sumber atau media-media ajar yang bisa dimanfaatkan di kelas itu mungkin relatif lebih terbatas ya. Bukan yang sifatnya dari segi media seperti hal-hal yang berkaitan dengan internet atau perangkat-perangkat elektronik yang bisa dimanfaatkan di kelas, bukan yang seperti itu. Maksud saya, kalau seperti itu bisa saja di negara tempat pengajar tersebut bertugas di luar negeri bisa saja lebih canggih ya. Tapi maksud saya adalah misalnya media-media seperti media autentik seperti katakanlah seperti brosur misalnya ya, kemudian papan pengumuman misalnya, atau bahkan penutur jati itu sendiri yang bisa dikategorikan sebagai media ajar begitu, karena bisa digunakan sebagai media untuk siswa belajar bahasa Indonesia begitu. Ketika pengajaran itu terjadi di Indonesia, itu akan lebih mudah diakses. Pengajar bisa dengan lebih mudah mendatangkan atau menghadirkan media-media yang sifatnya otentik, bahkan begitu yang berkenaan dengan bahasa Indonesia ke dalam kelas, atau siswanya dibawa keluar kelas langsung. Ketika misalnya topiknya tentang transportasi, maka siswa bisa langsung dibawa ke stasiun untuk praktik dan melihat sendiri misalnya pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan informasi tentang keberangkatan satu alat transportasi tertentu misalnya. Itu kan sangat mudah sekali didapatkan atau diakses di dalam negeri atau di Indonesia. Itu tidak akan
mudah diakses oleh pengajar BIPA di luar negeri. Meskipun tentu saja ada banyak gambar di internet, tapi tentu saja akan berbeda ketika siswa tersebut bisa melihat secara langsung atau bisa mempergunakan secara langsung sebagai media belajar, gitu ya. Itu yang berkenaan dengan media dan materi. Jadi itu yang mempengaruhi. Bisa disimpulkan bahwa salah satu kelebihan pengajar yang bertugas di Indonesia itu adalah memiliki banyak sumber atau bahan ajar yang dapat menunjang pembelajaran, dan ya itu tentu saja akan memudahkan proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas ya. Yang berikutnya adalah aspek pemahaman budaya yang nantinya akan diperoleh atau dialami oleh pembelajar ya. Jadi kalau seperti halnya tadi berkaitan dengan entah itu kosakata, entah itu juga media ajar, ketika pengajar itu bertugas di dalam negeri, maka akan sangat mudah untuk si pengajar menunjukkan budaya Indonesia kepada siswa, terutama budaya yang sifatnya berkenaan dengan tradisi atau kebiasaan orang-orang Indonesia. Baik itu kebiasaan yang sifatnya dalam ruang lingkup bahasa, misalnya bagaimana sih orang Indonesia ketika berbicara, begitu nada atau intonasinya seperti apa misalnya, atau cara menolak itu gesturnya bagaimana misalnya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan budaya Indonesia itu akan sangat mudah diakses pengajar ketika bertugas di Indonesia. Berkebalikan dengan pengajar yang bertugas di luar Indonesia, itu akan sangat menantang, atau ya tentu saja kendalanya akan lebih besar manakala ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Ya tentu di YouTube misalnya atau video-video ada banyak ya yang menggambarkan tentang Indonesia. Tetapi kalau kita mau spesifik misalnya tentang cara orang Indonesia berbicara kepada orang tua misalnya, itu mungkin ya paling bisa dilihat dari film misalnya begitu. Tapi selebihnya akan lebih sulit bagi pengajar untuk menghadirkan atau menunjukkannya ke hadapan siswa. Dan tentu saja ketika siswa hanya menonton atau melihat dari video, itu akan sangat berbeda pemahaman yang diperoleh siswa dibandingkan dengan ketika dia mengalaminya langsung begitu ya di Indonesia begitu. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat kontras ya. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, berarti lebih mudah kalau di Indonesia ya. Misalnya seperti itu, atau mungkin bisa kok kalau saya ngajar di luar negeri, kayaknya saya punya solusi, misalnya seperti itu. Ya, itu silahkan teman-teman menilai ya. Nah, itu tadi yang berkenaan dengan aspek pembelajaran ya, yang berkaitan dengan pembelajarannya. Tetapi di samping itu juga, di sini saya juga membahas tentang aspek yang non pembelajaran. Nah, tidak dapat dimungkiri bahwa mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri itu sekilas tampak sangat megah begitu ya. Katakanlah begitu, prestisenya lebih tinggi mungkin, terus juga punya banyak kesempatan untuk memiliki pengalaman baru bagi pengajar, dan itu sangat bagus ketika pengajar punya kesempatan itu. Tapi di sisi lain tentu saja yang namanya sesuatu itu tidak mungkin berdiri sendiri, artinya ketika ada punya banyak kelebihan, tentu juga di sisi lain ada banyak tantangannya ya. Misalnya perlu dipertimbangkan atau perlu dipikirkan, bukan dipertimbangkan dalam artian untuk menghambat keinginan kita ya, tapi perlu dipersiapkan manakala kita bertugas di luar negeri itu, bahwa kemungkinan kita mengalami gegar budaya itu sangat besar, baik itu gegar budaya di dalam kelas maupun gegar budaya di lingkungan kerja, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah gegar budaya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal atau di negara tersebut bagi kita, bagi pengajar ya. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pengajar
manakala pengajar tersebut bertugas di negara yang apalagi kalau negaranya tersebut adalah negara yang memiliki latar belakang budaya yang sangat kontras dengan budaya Indonesia. Katakanlah misalnya kita bertugas di Eropa atau di negara-negara barat misalnya ya. Kalau kita bertugas di negara-negara timur mungkin relatif lebih dekat persamaannya dengan budaya kita. Tapi kalau sudah di negara barat akan jomplang ya, cukup berbeda begitu. Ini harus kita pikirkan dalam artian seperti apa sih kita harus mempersiapkan mental kita ketika bertugas di luar negeri. Tentu hal itu tidak semenantang, maksud saya tentu tantangan itu tidak sebesar itu ketika kita mengajarkannya atau ketika kita bertugas di Indonesia begitu ya. Tetapi pengajar yang bertugas di Indonesia juga bukan tidak mungkin mengalami gegar budaya, yaitu ketika di kelas ya. Jadi gegar budaya di kelas itu sangat mungkin terjadi, baik itu dialami oleh pengajar yang bertugas di luar negeri maupun di dalam negeri. Misalnya ketika berhadapan dengan siswa yang berasal dari budaya yang sangat berbeda dengan kita, meskipun kita bertugas di Indonesia begitu, maka akan sangat mungkin terjadi gegar budaya dan akhirnya terjadi kesalahpahaman dalam kita memahami perilaku atau sikap dari siswa tersebut. Itu juga pasti akan dialami. Nah, kembali ke pengajar yang tadi yang bertugas di luar negeri, itu tentu saja lebih besar ya tantangannya. Dan tentu saja yang biasanya dirasakan oleh pengajar PIPA yang bertugas di luar negeri juga adalah bahwa pengajar ini memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar sebagai representasi orang Indonesia yang ada di negara tersebut. Apalagi kalau negara tersebut adalah negara yang penduduknya atau orang Indonesianya sangat sedikit atau bahkan tidak ada misalnya ya. Hanya si guru ini hanya ya, kalau tidak ada sama sekali nggak mungkin ya, karena pasti ada kedutaan dan lain sebagainya. Tapi setidaknya sangat jarang melihat orang Indonesia di negara tersebut misalnya. Maka tanggung jawab moral kita sebagai pengajar itu akan jauh lebih besar sebagai representasi orang Indonesia di luar negeri begitu. Oleh karena itu pengajar BIPA mempunyai julukan yang istimewa ya, yaitu sebagai duta bahasa begitu. Duta ini kan artinya representasi dari sesuatu begitu. Representasi dalam hal ini representasi Indonesia, secara khususnya representasi penutur jati bahasa Indonesia di luar negeri. Itu tanggung jawab moralnya lebih besar sehingga kita harus sangat pandai-pandai menjaga diri atau bersikap gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi hal-hal yang membedakan pengajar yang bertugas di Indonesia maupun yang bertugas di luar negeri. Di topik selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang apa yang harus dipersiapkan seorang pengajar ketika akan bertugas di luar negeri ya, karena memang ada banyak yang bisa kita bahas dari topik tersebut. Tapi untuk kali ini cukup seperti ini dulu, cukup segini dulu. Dan kalau memang ada yang terlewat, misalnya ada kok perbedaan berikutnya yaitu ini misalnya, itu silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya, karena memang masih banyak begitu perbedaannya. Hanya saja kalau terlalu panjang nanti video ini makin lama begitu durasinya. Jadi untuk sementara seperti ini dulu, segini dulu pembahasannya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video berikutnya di kanal YouTube Elis Artiana di segmen Belajar Mengajar. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.